pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita dengan bersukacita memuji Tuhan di tahun yang baru ini, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanmu. Besar anugerahnya, dengan segala berkat-Nya Dia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudahlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Ia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, di tempat yang maha tinggi. Karena kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini di awal tahun 2026, di hari yang pertama ini, kami tahu itu anugerah Tuhan. Amin. Tuhan sudah menuntun kami dalam tahun-tahun yang kami lewati, dalam bulan-bulan, dalam hari-hari, dalam saat-saat di mana kami boleh bersama-sama dengan Engkau setiap waktu. Ketika hari-hari baik, ketika hari-hari buruk, ketika saat-saat yang sukar, tapi juga saat-saat ada kelimpahan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkaulah yang menuntun kami. Bahkan kalau kami boleh datang pagi hari ini dengan percaya kepada anugerah-Mu, dengan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus Tuhan kami tahu itu anugerah Tuhan yang sudah mengaruniakan iman dalam hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan
kiranya ibadah kami berkenan kepadamu, dan kiranya Engkaulah yang dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu supaya kasih. Sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita bersyukur untuk Tuhan yang menjaga kita dalam hidup kita, dalam semua musim kehidupan kita. Kita mengaku kita orang yang bersalah, tapi mari kita bersyukur kasih setia dan ampunan bersamamu Bapa. Ya, ini berdoa kita saudara-saudara menghafal, boleh merenungkan kata-kata lagu sebagai doa saudara. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk tuntunan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur juga untuk pengampunan-Mu, karena kami mengaku betapa sering kami melukai hati Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Bukan hanya melukai hati Tuhan, tapi kami juga melukai hati orang-orang yang mestinya kami kasihi. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama kami di dalam
Itu adalah karena Tuhan yang menolong kami. Ya Tuhan, di awal tahun ini kami berdoa, kuduskanlah kami. Karuniakan kami kasih, sukacita-Mu, pertolongan-Mu, dan biarlah dengan kekuatan dan pengampunan Tuhan kami boleh hidup lebih lagi menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan, dan kiranya Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu menopang kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudara, berita anugerah hari ini kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 16. Berita tentang kasih Tuhan yang besar kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan yang mengasihi kita. Puji Tuhan yang memberikan karunia hidup kekal kepada kita. Mari sekarang kita berdiri bersama-sama. Kita baca petunjuk hidup baru yang akan menuntut kita melewati tahun yang baru. Dalam semua pergumulan, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Karena mari kita baca bersama-sama Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Demikianlah kiranya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan di awal tahun ini. Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita melewati tahun ini sampai kita masuki kalau terwujudnya tahun yang baru lagi. Mari sekarang bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus, Tuhan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Gunawan Setiadi dengan tema mengutamakan kerajaan Allah. Mari kita menyiapkan dengan menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Allah yang setia, yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan telah menolong kami melewati tahun 2025. Tuhan telah menyatakan penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang tahun yang sudah berlalu, dan Tuhan telah menolong kami melewati pergantian tahun, dan kami hari ini di hari pertama di tahun 2026 kami beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang sungguh indah dan ajaib, dan kami ingin membaca satu bagian firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami melalui pencerahan dari Allah Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti keajaiban-keajaiban dari firman-Mu, dan biarlah hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Berilah hati kepada kami, hati seorang murid, supaya kami lapar dan haus akan kebenaran-kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan, selamat tahun baru. Hari ini kita beribadah ibadah yang pertama di tahun 2026. Tema hari ini adalah mengutamakan kerajaan Allah, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah sabda dari Tuhan Yesus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita patut mengucap syukur. Inilah hari pertama di tahun 2026. Atas nama Majelis Gereja dan para hamba Tuhan, ucapkan selamat tahun baru. Kiranya tahun ini menjadi tahun penyertaan Tuhan. Kita diberikan hati yang penuh seperti seorang murid yang senantiasa taat kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Biasanya di tahun baru orang-orang memikir-mikirkan apa ya yang akan saya buat di tahun yang baru ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara tadi malam menyaksikan pergantian tahun mungkin di televisi atau mungkin ada yang di tempat lain, memikir-mikirkan ya kira-kira apa ya yang saya mau buat di tahun 2026. Biasanya orang membuat suatu janji atau suatu tekad atau komitmen yang akan dipenuhi sepanjang tahun 2026 ya. Itu namanya resolusi ya. Banyak orang membuat satu resolusi tahun yang baru, kira-kira saya ini berbeda dari tahun yang 2025 ya. Tahun yang baru 2026 saya ini ada satu suasana baru, perubahan atau suatu tekad perubahan atau perbaikan. Nah, menurut internet itu ada menggabungkan 6 resolusi paling favorit yang dibuat oleh orang-orang ketika memasuki tahun baru ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang salah satu di antaranya mempunyai resolusi ini ya. Ada 6 yang terbanyak atau paling favorit ya. Yang pertama, menempati tempat pertama adalah orang-orang ingin hidup lebih sehat ya. Orang ingin hidup lebih sehat dengan mau mengambil komitmen rajin berolahraga atau diet atau makan makanan yang lebih sehat atau bergizi. Karena mungkin sadar akan pentingnya tubuh yang sehat. Yang kedua, orang ingin mempunyai keuangan yang lebih baik atau menata keuangannya dengan bijaksana ya. Keuangan menjadi tempat yang nomor 2 gitu ya dari orang-orang yang membuat resolusi. Saya ingin di tahun yang baru ini keuangan akan baik, ekonomi akan lebih baik lagi, akan lebih banyak income, pemasukan, dan tahun 2026 mungkin pemerintah bisa mengadakan perbaikan ekonomi di Indonesia, dan itu banyak orang yang ingin atau membuat resolusi keuangan lebih baik atau lebih bijaksana, ditata dengan lebih rapi atau dengan lebih hemat. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu Saudara atau teman-teman yang masih single ingin mendapatkan teman hidup, mendapatkan jodoh di tahun 2026 begitu ya. Bagi yang sudah punya jangan menambah lagi ya. Setialah kepada apa yang sudah diberikan Tuhan. Ini untuk yang single saja ya. Mendapatkan jodoh di tahun 2026 begitu ya. Itu nomor 3. Banyak orang yang masih single ingin mendapatkan tahun ini tahun berkat, dalam arti Tuhan memberikan jodoh atau pasangan hidup. Yang keempat adalah teman-teman mahasiswa atau mereka yang studi ingin studinya berhasil di tahun ini. Artinya entah mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, atau disertasi, atau tugas-tugas kuliah, atau magang, atau PKN dan lain-lain, studinya akan berhasil di tahun ini dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, orang-orang yang bekerja mempunyai karir ingin tahun ini karirnya maju pesat atau berkembang dengan baik. Tidak ada orang yang ingin backward ya, mengalami mundur atau mengalami kemerosotan. Semua ingin lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Baik itu dalam usaha maupun bisnis maupun pekerjaan. Yang keenam, walaupun yang terakhir tapi bukan yang terkecil ya Bapak Saudara, orang-orang ingin memiliki hidup yang damai, ingin memiliki suasana hidup yang tenang, memiliki hidup itu bermakna, gitu ya.
lebih damai, lebih signifikan, lebih mempunyai makna di dalam dunia ini. Masih banyak lagi ya Bapak Saudara, tapi ini kira-kira yang 6 paling favorit. Jadi di dalam resolusi ini orang-orang ingin ya tahun 2026 kiranya bisa tercapai apa yang didambakan. Memang bulan Januari, bulan yang pertama di tahun 2026, di tahun yang baru, Januari asal mulanya dari mitologi Yunani ya Bapak Saudara. Kenapa orang-orang mengadakan pergantian atau perayaan tahun baru di tahun yang baru itu tanggal 1 Januari? Karena ada satu cerita mitologi atau cerita mitos tentang dewa-dewa pada Yunani kuno dulu ya, yaitu ada dewa yang namanya dewa Janus ya. Jadi Janus kemudian menjadi Januari gitu ya. Nah, dewa ini memiliki keunikan, yaitu mukanya itu ada dua wajah ya. Wajah yang di depan dan wajah yang di belakang. Wajah yang di depan itu masih wajah anak muda, memiliki harapan, ingin mencapai sesuatu yang lebih cerah, yang ingin memasuki sesuatu pengalaman yang lebih hebat lagi. Itu biasanya impian orang-orang muda gitu ya. Makanya wajah Janus yang di depan adalah wajah anak muda. Tetapi wajah yang di belakang itu adalah wajah orang tua gitu ya. Jadi dewa ini memiliki keunikan, yaitu yang di belakang itu ingin merenungkan apa yang sudah dijalani. Kehidupan ini sudah dijalani puluhan tahun, mungkin sudah di atas kepala 5, kepala 6, kepala 7, atau lebih lagi, lebih tua lagi. Orang biasanya ingin merenungkan ya, perjalanan hidup ini dimaknai seperti apa ya. Jadi dua arah atau pemikiran yang berbeda. Dewa Janus adalah dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke masa depan dan satu lagi menghadap ke masa lalu. Hikmah dari mitologi ini adalah manusia dapat belajar dari pengalaman masa lalu yang sudah dialami untuk menghadapi masa depan yang masih misteri. Jadi bagus saudara, kita tidak tahu tahun 2026 ini apa saja yang akan terjadi di dalam sepanjang tahun ini, dari Januari, Februari, Maret, April, sampai nanti kita menutup di tanggal 31 Desember 2026 ya. Semuanya masih misteri. Nah, mitologi ini menolong kita supaya dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghadapi masa depan yang belum diketahui. Memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun demi tahun kita mengganti kalender kita diberikan hikmah oleh Tuhan untuk menyadari bahwa usia kesempatan hidup makin terbatas. Dunia ini kita lihat semakin banyak kegoncangan. Ada perang, ada deru senapan, mesin-mesin perang, bangsa berperang melawan bangsa lain, bencana demi bencana. Ya, banyak orang mengalami kesusahan ekonomi, mengalami pergumulan di dalam kehidupan hari lepas hari. Semuanya itu real, yang sungguh nyata. Dan ini menimbulkan banyak kecemasan dan kekhawatiran. Ya, kekhawatiran akan keuangan, akan masa depan, akan kesehatan, akan bagaimana kehidupan di dalam keluarga, dan bagaimana kematian itu ditakuti oleh begitu banyak manusia di dalam dunia ini. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita dapat menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan sepanjang tahun yang akan kita hadapi. Ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang biasanya menghantui manusia. Firman Tuhan hari ini memberikan pedoman dan tuntunan supaya kita dapat survive berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan dikatakan janji Tuhan seperti fajar pagi hari ya. Kalau kita sudah melewati malam yang gelap, maka ada fajar, maka ada sinar, ada terang yang makin lama dari rembang makin terang, makin bersinar, makin jelas. Maka disinilah firman Tuhan itu memberikan kepada kita suatu kepastian
fajar yang terbit pada pagi hari, yang muncul pada pagi hari, maka firman Tuhan memberikan suatu pengharapan kita anak-anak Tuhan akan dapat survive mengatasi semua permasalahan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir, ya, di ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan jangan khawatir itu apa ya? Apakah ada manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah khawatir? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah tidak khawatir? Tentu kita semua manusia yang lemah dan sudah jatuh di dalam dosa, pasti kita mengalami kekhawatiran, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Saya pun juga ada kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu ada kekhawatiran yang bersifat positif, ada yang kekhawatiran yang dimaksudkan firman Tuhan ini, yaitu kekhawatiran yang bersifat negatif. Kekhawatiran yang positif itu artinya kekhawatiran itu menolong kita untuk berpikir, merencana dan mempersiapkan, ya. Misalnya kita takut, khawatir anak kita yang akan menghadapi ujian nanti jangan-jangan tidak lulus. Maka kekhawatiran itu akan mendorong, memotivasi dan memompa, ayo belajar sejauh atau sedini mungkin, belajar. Jangan sistem SKS, ya, sistem kebut semalam, ya. Besok mau ujian, baru malam ini buka-buka bukunya, ya, pelajari materinya, ya. Itu nanti akan teler, ya, akhirnya akan menghadapi ujian dengan situasi yang tidak nyaman atau terlalu lelah, tidak maksimal. Maka kekhawatiran tidak lulus atau tidak mendapatkan nilai yang baik akan mendorong orang untuk bersiap, untuk mengantisipasi, sehingga dia akan melakukan persiapan-persiapan jauh hari, ya. Jadi ini kekhawatiran yang sifatnya positif. Tetapi kekhawatiran yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah kekhawatiran yang kita katakanlah dalam istilah bahasa itu kekhawatiran yang negatif, ya. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu memakai kata merinao, ya, cemas atau khawatir, ya. Kalau menurut kamus bahasa Indonesia itu gelisah, perasaan tidak tentram di dalam hatinya. Memang karena keterbatasan bahasa, menerjemahkan merinao ini memang kita memerlukan sesuatu ini kekhawatiran yang bersifat mencengkram, ya, membuat manusia itu begitu takutnya, begitu cemasnya, sehingga pikirannya itu menjadi terbelah, terbagi-bagi atau menjadi tidak fokus kepada Tuhan. Nah, itulah arti kata dari merinao atau merinate ini, ya. Seorang yang mengalami kecemasan begitu rupa sehingga kecemasan itu menguasai dirinya, sehingga dia tidak dapat mencari jalan keluar, tidak dapat mencari kira-kira pemecahannya apa, ya, solusi yang saya harus ambil ini apa, ya. Tetapi dia tenggelam di dalam kekhawatirannya itu, kecemasannya itu mengurung dia, sehingga yang ada di dalam pikirannya itu kecemasan-kecemasan itu menghantui dan membuat dia tidak bisa mencari jalan keluar. Atau di dalam bagian ini kita bisa melihat, ya, apa yang dimaksud dengan merinao ini adalah memikirkan dengan sangat gelisah, batin menjadi terpecah, begitu cemas, begitu terbeban, terus menerus khawatir, ya. Jadi itu yang menjadi arti dari kata yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kekhawatiran. Jadi pikiran-pikiran yang terbagi, batin yang terpecah, tidak utuh, tidak ada damai sejahtera. Jadi saudara, inilah jenis kekhawatiran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itu kekhawatiran membuat kita tidak lagi dapat berfokus kepada Tuhan Sang Pencipta kita. Kekhawatiran seperti ini membuat kita terkurung di dalam kecemasan-kecemasan yang kita tidak bisa menyelesaikannya, sehingga membuat kita sangat menderita. Dari hal ini kita bisa belajar 3 hal, Bapak Saudara.
poin yang pertama atau hal pertama, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Tuhan Yesus tidak melarang kita merencanakan hidup, tetapi melarang hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Kita boleh merancang, memikirkan, mengantisipasi, membuat antisipasi dalam hidup kita untuk menghadapi tantangan-tantangan kesukaran yang akan kita hadapi. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, adalah jangan dikuasai oleh kekhawatiran itu sehingga kita tidak terfokus pada Tuhan, kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan itu sedemikian rupa, hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran itu, ketakutan itu dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus tidak melarang perencanaan yang sehat, tapi menghentikan kecemasan yang terus-menerus berlangsung. Ya. Pernahkah Bapak Saudara mengalami kekhawatiran seperti ini ya? Jadi karena kita terlalu memikirkan kekhawatiran yang begitu mencemaskan itu dan begitu menakutkan itu, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Akibatnya kita tidak lagi dapat berfokus pada Tuhan dan tidak dapat lagi mencari hikmah atau petunjuk bagaimana solusi yang terbaik. Khawatir yang disebut merimnate ini adalah kondisi batin yang terpecah karena masa depan diambil alih dari Allah dan dipikul sendiri oleh manusia. Jadi Bapak Saudara, yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini adalah jangan kita mengambil wewenangnya Tuhan untuk mengatur masa depan kita, karena Tuhan kita pencipta, pemelihara, penebus, dan Dia yang mempunyai semua yang disediakan bagi kita, rencana-rencananya untuk kita sempurna. Tetapi kalau kita terlalu khawatir merimnate ini, kita seolah-olah mengambil hak Tuhan mengendalikan hidup kita dan menjadikan diri kita sebagai gantinya, seolah diri kita lah yang paling berkuasa mengendalikan hidup kita sendiri. Nah, itu adalah kekeliruan yang dibilang oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu ambil alih hidupmu seolah tidak ada Tuhan, seolah tidak ada Bapa yang mengasihi. Janganlah mengambil otoritas seolah-olah kamu adalah Tuhan yang menggeser kedudukan Allah yang hidup. Jadi Bapak Saudara, kalau kita terlalu khawatir, terlalu cemas, berarti kita sedang memberhalakan diri kita sendiri ya. Kita sedang membuang Tuhan dari hidup kita dan menjadikan diri kita berhala, seolah dengan kemampuan diri kita sanggup mengatasi, dan kita menjadi begitu cemas, begitu takut, kita tidak dapat memikirkannya yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan contoh aplikasi praktis dalam kehidupannya, yaitu dengan memakai burung, memakai tumbuhan, supaya kita disadarkan betapa kita keliru kalau kita terlalu khawatir dan terlalu cemas. Yang pertama adalah di ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Bapak Saudara, kalau kita mencemaskan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita peroleh untuk kita makan, Tuhan Yesus memberikan contoh. Lihatlah burung-burung yang kalau dijual itu harganya sangat murah sekali ya. Burung-burung yang mereka itu tidak sebanding dengan manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Kita semua diciptakan begitu indah dan mulia sebagai gambar dan rupa Allah. Tentu saja kita lebih berharga dari burung-burung yang disebutkan Tuhan Yesus ini. Burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan, meskipun mereka tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, tapi mereka diberi makan oleh Bapa di surga. Jadi Bapak Saudara, ini untuk menolong kita ya, supaya kita tidak cemas yang berlebihan, karena kita dapat melihat dengan mata kita burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung itu tidak seperti manusia yang harus menanam benih, menanam gandum
memberikan pupuk atau mengairi, bersusah payah menjaga dari hama, nanti menunggu panen dan kemudian menuai dan kemudian mengumpulkan hasil panen itu di dalam lumbung, berjerih lelah lagi untuk memasak, menyediakan menjadi makanan. Burung tidak melakukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi toh burung itu dipelihara oleh Tuhan. Maka kita sebagai manusia tidak terlalu cemas yang berlebihan karena melihat Tuhan beri wisdom ya, Tuhan beri hikmat. Burung yang harganya atau yang tidak terlalu berharga dipelihara oleh Tuhan. Masa saya yang diciptakan begitu berharga terlalu khawatir dan cemas? Maka Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa kita mempunyai Bapa yang sungguh luar biasa, penuh kasih, dan Dia Allah yang sempurna, melampaui apa yang dapat kita pikirkan, melampaui keterbatasan otak dan kepala kita, saudara. Jadi kalau kita mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, kita tidak perlu terlalu cemas berlebihan. Tuhan pasti akan menolong kita, anak-anaknya, dan Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Tetapi bukan berarti jatuh ke ekstrim yang sebaliknya ya. Ekstrim yang pertama terlalu khawatir, terlalu cemas, apa ya nanti yang akan saya makan, apa yang akan saya minum. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua itu akhirnya, kalau dari firman Tuhan ini, Tuhan kan mensuplai semua kebutuhan kita. Berarti saya tidak perlu bekerja, saya tidak perlu merencana, saya tidak perlu mengatur hidup saya tidak perlu cari uang. Bukan ya Bapak Saudara ya. Bukan demikian, itu ekstrim yang berkebalikan dengan yang tadi ya. Yang satu terlalu khawatir sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua ini justru menjadi terlalu santai, malas ya. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Ya, ada peribahasa dalam bahasa Inggris ya Bapak Saudara. The early bird catches the worm ya. Burung-burung memang tidak menabur benih, tidak mengurusi pertanian ya, tidak capek-capek harus seperti petani ya. Tapi burung itu ya ada kerajinannya saudara ya. Yaitu burung yang rajin bangun pagi hari, dia akan menangkap cacing yang terbaik gitu ya. Itu arti peribahasa ini ya. Burung-burung itu harus rajin. Kalau dia nggak rajin, dia tidak akan mendapatkan makanan yang terbaik, cacing yang terbaik atau biji-bijian, karena akan diambil oleh teman-temannya, gitu ya. Jadi ada peribahasa di early bird, burung yang bangun pagi hari akan mendapatkan makanannya yang terbaik, gitu ya. Nah peribahasa ini sering kita pakai ya, istilah early bird ya. Kalau saudara mau menonton konser atau seminar atau acara-acara yang berbayar, ada promosi ya biasanya, harga normal, regular price, ya nanti ada early bird. Early birdnya mungkin dapat potongan 10% atau berapa gitu ya. Early bird itu dari idiom atau peribahasa ini saudara ya. Jadi burung dipelihara oleh Tuhan. Tapi bukan berarti mereka malas-malas ya, nunggu aja makanannya jatuh dari langit ke mulutnya gitu ya, santai-santai di sarangnya gitu, terus nunggu aja nanti biji-biji itu akan jatuh ke mulut saya dari langit, atau cacing-cacing itu akan datang ke saya sendiri. Enggak ya, mereka harus rajin, mereka harus bangun pagi hari supaya mendapatkan makanan yang terbaik. Orang yang memulai atau bertindak lebih awal akan mendapatkan keuntungan atau hasil yang diinginkan dibandingkan mereka yang terlambat atau menunda-nunda. Jadi saudara, jangan kita jatuh ke ekstrim yang kanan, yaitu karena Tuhan sudah berjanji akan memelihara, memberi makanan, pakaian, semua yang kita butuhkan, ya tidak usah ngapa-ngapain. Itu salah ya saudara ya. Karena di sini Tuhan memberitahu contohnya adalah burung ya. Burung memang tidak seperti petani yang menabur benih, menyiangi sawah, memupuk, mengairi dan bercapek-capek untuk mengurus pertanian dan sebagainya. Tetapi burung harus rajin ya. Maka kita juga tidak boleh bermalas
sisi lain kita juga harus mau dengan rajin mengerjakan bagian kita ya. Jadi Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada kita, kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran itu tidak akan memberikan kita hasil yang baik kalau kekhawatiran itu menguasai hidup kita sedemikian. Dalam ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya ya. Jadi Bapak Saudara, Tuhan Yesus ingin memberitahu ya, kekhawatiran yang menguasai hidup kita, memukul kita, meneror kita, itu tidak ada faedahnya. Semakin kita pikirkan, semakin kita khawatirkan, semakin kita cemas, semakin kita takut, akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tuhan Yesus memberikan kata-kata, siapa yang di antara kamu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dengan cara khawatir-khawatir itu, tidak ada faedahnya ya. Tidak ada manfaat dari hidup yang dipenuhi kekhawatiran itu. Yang baik adalah kita merasa khawatir, tapi kita kemudian minta Tuhan menolong kita ya, memikirkan apa yang kita harus lakukan, antisipasi untuk kita kerjakan. Itu yang baik. Tapi kalau kita dikuasai kekhawatiran yang begitu rupa sehingga kita tidak berdaya dan tidak bisa lakukan apa-apa, Tuhan Yesus tidak mengatakan siapa sih yang karena kekhawatirannya itu dapat menambah panjang hidupnya. Gak bisa ya. Semakin kita dikuasai kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, bukannya kita mendapatkan faedah dari memikirkan ketakutan kekhawatiran itu, justru damai sejahtera kita dirampas, Bapak Saudara ya. Semakin kita khawatir, cemas-cemas, takut-takut berlebihan, kita kehilangan damai, kehilangan daya untuk memikirkan bagaimana solusi yang terbaik. Jadi kekhawatiran tidak menambah panjang hidup kita, tapi kalau kita terlalu khawatir akan masa depan, kita kehilangan the present time yang berkat hari ini ya. Momen saat ini menjadi rusak karena kita terlalu mengkhawatirkan yang di depan ya. Jadi Bapak Saudara, kita harus memiliki satu wisdom ya. Kekhawatiran tidak akan menambah satu hastaku dalam kehidupan kita, maka kita jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita mengemudikan kendaraan, Bapak Saudara, kita memiliki beberapa kaca, beberapa lensa ya, untuk melihat ke depan. Itu di depan kita ya, kacanya besar sekali ya, dan tidak boleh terkena noda atau orang yang mengganggu pemandangan kita, karena kita harus melihat ada apa di depan kita ya. Kemudian lensa yang kedua itu adalah lensa spion ya, yang dapat melihat di belakang. Ya itu lensanya tidak sebesar yang di depan kita kan, Bapak Saudara. Spion itu kan kecil-kecil saja ya, kiri kanan, dan juga yang untuk melihat di belakang kita yang terletak dekat kepala kita ya. Itu spionnya kecil-kecil saja, tidak besar ya. Yang paling besar itu yang kaca depan ya. Artinya kita boleh melihat ke depan, bergerak maju. Kita jangan terlalu khawatir untuk hal-hal yang sudah ada di belakang ya. Kita memang perlu lihat yang di belakang ada apa, ada mobil mau mendahului kita, atau ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari kendaraan kita, tapi itu perlu dilihat spionnya kecil saja, tidak perlu besar-besar ya. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan masa lalu yang sudah terjadi sedemikian rupa sehingga kita kehilangan momen hari ini, momen saat ini yang the present time. Kita juga diberikan kaca yang besar untuk melihat ke depan, tetapi kita tidak boleh terlalu takut sehingga kita kehilangan sukacita hari ini ya. Ketakutan, kekhawatiran merampas berkat hari ini, entah itu ketakutan dari masa lalu, entah itu ketakutan akan masa depan. Tuhan memberi wisdom, hikmat kepada kita. Kita harus menempatkannya sesuai proporsi kita. Menurut survei ya, ketakutan manusia itu 85% tidak pernah terjadi, Bapak Saudara ya.
yang tercetus dalam pikiran itu 85% tidak pernah terjadi, Bapak Saudara. Nah, celakalah kalau kita terlalu khawatir yang tidak pernah terjadi itu, rugi kan kita ya saudara ya, karena 85% tidak pernah terjadi ya. Kalau kita membuang energi kita, kekuatan kita, pikiran kita untuk hal-hal yang tidak akan pernah terjadi yang kita takutkan demikian besar, ternyata itu 85% tidak pernah terjadi, Bapak Saudara. Berarti kita sudah membuang energi, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita banyak sekali, saudara, memikirkan 85% yang tidak pernah terjadi ya. Bagaimana kalau 15%-nya ya, 15%-nya yang terjadi loh. Nah, Tuhan pasti berikan hikmat ya, Tuhan pasti berikan solusi untuk kita menghadapi 15%-nya yang akan terjadi itu, saudara ya. Tapi jangan kita ya terlalu khawatir, cemas demikian rupa, padahal itu 85% tidak pernah terjadi. Tentu kita akan kehilangan hidup kita, produktivitas kita akan terbuang banyak sekali. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan jangan kamu khawatir ya, karena kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja dalam hidup manusia. Poin yang kedua, kekhawatiran muncul karena kita lupa siapa Tuhan kita ya. Kalau kita terlalu dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita sebenarnya sedang menganggap kita nggak punya Tuhan ya. Kita sedang menganggap nggak ada Tuhan Yesus, nggak ada Allah yang mengatur hidup saya. Saya lah Tuhannya dan saya sedang bangkrut nih karena terlalu cemas, terlalu takut, tidak mendapatkan solusi dalam hidup. Kekhawatiran sering muncul karena kita lupa Allah adalah Bapa. Dia tidak hanya pencipta, tapi juga Dia adalah pemelihara yang penuh kasih dan rahmat. Orang yang tidak mengenal Allah sebagai Bapa lah yang dikuasai oleh kecemasan tentang hidup ini. Jadi Bapak Saudara, semua kekhawatiran, ketakutan yang dihadapi oleh manusia, Tuhan itu sudah ukur ya, tidak akan melebihi kemampuan kita. Kita dicipta Tuhan sebagai manusia yang punya potensi sebagai makhluk yang sangat mulia. Maka Tuhan itu sudah mengatur, sudah menakar kesulitan-kesulitan, tantangan dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita, Bapak Saudara. Karena itu Tuhan sudah menakar semuanya, tidak akan melebihi potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Justru itu akan mendorong kita untuk makin maju, makin untuk mencari solusi yang terbaik dan mendapatkan kemajuan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau melihat atau meneliti atau membaca ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu baik di bidang apa saja, mereka itu adalah orang-orang yang mengalami kesulitan yang besar ya, mengalami tantangan yang demikian hebat, tapi mereka mau terus ya berjuang ya. Thomas Alva Edison itu dinyatakan sebagai penemu bola lampu ya, atau penemu bola pijar, lampu yang dapat menyala di dalam kehidupan orang-orang, kita semua menikmati manfaatnya. Tapi sebelum dia berhasil membuat bola lampu, dia harus mengalami kegagalan itu banyak sekali, saudara. Saya membaca itu dia harus mengalami ribuan kali eksperimennya itu gagal ya, ribuan, bahkan entah 2000 atau berapa ribu gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang harus mengalami kegagalan ribuan kali, kira-kira mungkin ada kita yang capek ya, sudah saya stop, saya tidak mau lagi meneruskan. Tapi Thomas Alva Edison itu tidak demikian, saudara. Meskipun dia gagal sampai ribuan kali, ternyata itu merangsang dia, mendorong dia untuk terus berjuang sampai akhirnya dia berhasil ya menemukan atau membuat penemuan bola lampu itu ya. Justru dalam kesulitan-kesulitan seperti itulah Tuhan memberikan masterpiece ya, penemuan-penemuan yang sungguh luar biasa, karena Tuhan telah memberi potensi bagi kita manusia ciptaannya. Karena kita memiliki Allah sebagai Bapa, kita tidak perlu takut dan cemas. Orang yang tidak mengenal Allah sebagai Bapa yang dikuasai
ketiga, Bapak Saudara, Tuhan meminta kita untuk mengutamakan kerajaan Allah sebagai prinsip hidup. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata, jangan cari makanan, jangan cari pakaian, atau jangan memikirkan masa depan, tidak ya. Tetapi Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kata dahulu berarti ini suatu prioritas ya, Bapak Saudara ya. Prioritas dalam hidup kita itu kita harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka berpikir berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka berpikir ya mereka harus berjuang sedemikian rupa dengan kekuatan mereka sendiri, dengan ikhtiar mereka sendiri, tapi mereka tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka di sini Tuhan tidak memberikan pembedaan. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita tidak demikian. Kita adalah umat milik Allah, tebusan yang sudah dimilikinya, ditebusnya, dan dicintai dan dikasihinya. Maka kita sebagai umat Tuhan harus memiliki prioritas yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak memiliki Allah. Mengutamakan kerajaan Allah bagi kita membuat suatu prinsip dalam hidup kita. Allah itu adalah pusat hidup saya. Maka segala sesuatu yang tidak saya lakukan, perbuatan dan perencanaan, saya bertanya pada Tuhan. Ya, apa prinsip firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Apa pengajaran firman Tuhan di dalam setiap apa yang tidak saya lakukan? Bukan sebaliknya ya, Bapak Saudara. Kita membuat rencana dulu, nanti Tuhan tinggal stempel aja ya. Setuju ACC ya. Beda ya, Bapak Saudara ya. Kita mau memulai suatu usaha, kita mau memilih teman hidup, kita mau memilih suatu pendidikan untuk anak-anak, untuk semua yang kita lakukan dalam hidup kita, perencanaan, kita bertanya dulu kepada Tuhan ya. Tanya dulu kepada prinsip firman Tuhan. Itulah prinsip di dalam kehidupan mengutamakan kerajaan Allah. Bukan kita jalan dulu, lalu Tuhan kita datang kepada Dia, kita berdoa, Tuhan tolong setujui ya, ini loh proposal saya Tuhan, tolong di stempel aja ya. Bukan ya, tapi kita bertanya dulu, apakah yang saya pikir rencanakan sesuai firman Tuhan, sesuai dengan value, nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang kita harus rencanakan, lakukan sepanjang 2026 ini, Bapak Saudara. Kita mengutamakan kerajaan Allah. Kita harus memikirkan firman Tuhan sebagai prinsip perencanaan perilaku dan apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini dan sepanjang kehidupan kita. Karena kebenarannya adalah standar kehidupan kita, saudara. Jangan kita meletakkan standar pada hal yang lain. Standar di luar firman Tuhan adalah rapuh dan tidak akan kekal. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, diberikan suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, Bapak Saudara ya. Firman Tuhan mengatakan, karena kita menerima suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang kekal, maka kita harus beribadah, kita harus hidup di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar. Ya. Kerajaan Allah itu beda sekali dengan kerajaan-kerajaan dunia ini, saudara ya. Dalam dunia ini ada orang yang berkuasa karena dia hebat secara militer, pintar berperang, punya pasukan yang banyak, punya persenjataan yang canggih, punya wibawa kekuasaan yang hebat. Tetapi kerajaan-kerajaan seperti itu akan gugur, akan pada masanya dia akan turun, diganti kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kerajaan manusia muncul, tapi kemudian hanya sebentar saja, lalu turun, redup, dan hilang, diganti oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Demikian terus. Tapi kerajaan Allah, dia kerajaan yang dikatakan tidak tergoncangkan, ya, unshakable kingdom. Semua kerajaan di dalam dunia ini akan goncang, akan jatuh. Tetapi kerajaan Allah, dia tidak tergoncangkan. Maka Bapak Saudara, jangan kita melupakan
prinsip ini, yaitu kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita harus beribadah dengan takut, dengan gentar, dengan hormat, karena kita memiliki raja di atas segala raja yang demikian ajaib dan demikian luar biasa, sehingga kita akan penuh dengan kekaguman, penuh dengan segala hormat. Kita merendahkan diri, kita tunduk kepada prinsip-prinsip dari kerajaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan meletakkan prinsip hidup kita diatur oleh medsos, diatur oleh prinsip-prinsip dunia yang tidak sesuai firman Tuhan, tetapi kita harus memberlakukan standar firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Sehingga ketika kehendaknya menjadi pemandu kita, kerajaannya menjadi bagian hidup kita, maka hidup kita tidak akan lagi dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kecemasan, ketakutan yang berlebihan tidak akan menghantui kita, tidak akan menteror hidup kita, melainkan kita ada iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan semakin hari semakin besar dalam hidup kita. Bapak Saudara, kita sudah meninggalkan tahun 2025. Kita bisa melihat ke belakang, kita bisa bersyukur untuk semua karya Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaannya sungguh ajaib. Dan kita melangkahkan kaki memasuki hari demi hari di tahun 2026 ini. Mari kita memandang ke depan, memandang kepada Yesus. Dialah yang menjadi pemandu hidup kita. Kalau kita mengikut Yesus, berarti Yesus berjalan di depan kita, ya. Kita menurut Dia langkah demi langkah. Kalau Tuhan Yesus berjalan lurus, kita ikut lurus, ya. Kalau Tuhan Yesus berbelok, kita berbelok. Bukan sebaliknya, kita yang mendahului Tuhan Yesus, gitu, ya. Kita yang mendahului, Tuhan Yesus suruh ikut kita, ya. Bukan, ya saudara, ya. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, berarti Tuhan Yesuslah yang di depan. Kita mengikuti kerja-kerjanya, mengikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah, mengikuti firman Tuhan yang disabdakan. Sebagai warga jemaat GKI Malang, apa yang kita akan lakukan di tahun 2026 ini? Kita memikirkan bagaimana kita mengutamakan kerajaan Allah melalui pekerjaan Tuhan, melalui gereja Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, anugerahkan buat kita, ya Bapak Saudara. GKI Malang adalah milik kita semua, ya. Tuhan sudah menyertai gereja ini, ya. Tahun ini gereja kita akan berusia 44, ya Bapak Saudara, ya. Betul begitu, ya. Tahun lalu 43, ya. Tahun ini kita akan berusia 44, Bapak Saudara. Maka bagaimana kita bisa sebagai umat Tuhan di gereja ini, kita mengikuti prinsip apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya. Mari kita menjadi umat Tuhan yang semakin cinta akan Tuhan, semakin rajin beribadah, semakin rindu akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, ya. Dengan cara kita beribadah dengan tekun, ya. Dengan cara kita mencintai firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar memahami Alkitab, kita mau ikut doa pagi, ya. Doa pagi dilakukan lewat Zoom, ya, mulai dari pandemi COVID yang lalu, ya, dan diteruskan sampai hari ini, saudara, ya. Tidak banyak gereja yang memiliki doa pagi seperti kita, ya, seperti dari Senin sampai Sabtu, ya, Bapak Saudara, ya. Tidak banyak, saudara, ya. Coba kita cek, ya, gereja-gereja Injili, gereja-gereja belakang-belakang Mandarin, Tionghoa, tidak banyak, saudara, yang punya ibadah doa tiap hari. Gereja teman-teman dari Pentakosta Karismatik yang lebih biasa doa pagi, ya, tiap hari. Maka ini suatu kesempatan emas, ya saudara, ya, untuk kita lebih dekat lagi pada Tuhan, berdoa, ya. Ya, puji Tuhan, tahun 2025 ada satu peningkatan, ya, dari 30-an jadi 40-an, bahkan pernah mencapai 50-an, ya, 50 akun, ya, yang berdoa. Mungkin juga satu akun itu suami istri atau satu keluarga, bisa jadi lebih dari 40-50. Tapi menjelang liburan akhir tahun, mungkin kesibukan-kesibukan Natal, tahun baru, teman-teman banyak berpergian ke luar kota atau ke luar negeri, terakhir menjadi 35, 37, 39, ya Bapak Saudara, ya. Tapi tahun depan ini, tahun 2026 ini, saudara,
kita juga harus lebih setia lagi melayani Bapak Ibu Saudara. Memang faktor usia membuat kita makin berkurang kekuatan kita, tapi banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang sudah di usia emas bisa berdoa ya untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Kami semua memerlukan topangan doa Bapak Ibu Saudara ya. Jangan dipikir doa itu cuma doa saja. Bukan ya Bapak Ibu Saudara. Doa itu suatu yang diizinkan Tuhan menjadi alat berkat, alat anugerah. Melalui doa itu Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaan-Nya karena Dia sendiri telah berjanji. Ya, melalui doa dari orang-orang kudus Tuhan akan menggenapkan dan melaksanakan rencana-Nya. Ya, kalau kita baca Wahyu pasal 4, pasal 5, doa-doa orang kudus, doa-doa orang Kristen yang diucapkan, dinaikkan dengan tulus hati, itu menjadi bagian dari penggenapan rencana Tuhan untuk kedatangan-Nya kembali ya Bapak Saudara ya. Jadi doa bukan cuma hanya doa, tapi doa itu adalah alat anugerah. Tuhan berjanji akan memberikan kuasa yang besar melalui doa. Bapak Saudara dapat mendoakan banyak hal di dalam gereja kita, kebutuhan keuangan, kebutuhan akan hal yang kita lakukan lewat doa Bapak Saudara. Di samping juga Bapak Saudara, gereja kita membutuhkan topangan keuangan ya, persembahan, membutuhkan topangan dari jemaat untuk kebutuhan keuangan, SDM, orang-orang yang bersedia memberi diri untuk melayani Bapak Saudara ya. Maka kita juga harus memberi diri kita untuk dilatih untuk melayani, untuk mengabarkan Injil. Kita rindu di kampus 1 maupun kampus 2 ya Bapak Saudara, bangku-bangku yang kosong itu boleh terisi. Bagaimana caranya? Ya kita berdoa pada Tuhan sampai punya gereja yang akan menambahkan jiwa-jiwa baru ya. Tapi di samping itu kita diberi mandat, diberikan perintah untuk bersaksi, menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Maka Bapak Saudara, kita harus memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Memberitakan Injil dengan cara yang paling sederhana. Ada latihan-latihannya Bapak Saudara. Kita akan diperlengkapi ya. Mulai dari cara yang sederhana, buku tanpa kata atau buku 5 warna, itu cuma 2 menit 3 menit selesai ya, kita dapat bersaksi tentang karya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menyajikan Injil yang lebih lengkap melalui persahabatan ya, belajar evangelism exclusion ya, itu cara paling sistematis untuk membuat kita dapat mengenal karya keselamatan Tuhan itu. Intisari dari Alkitab itu diberikan di itu ya, evangelism exclusion itu. Maka Tuhan meminta ya kita mengutamakan, karena Injil itu sungguh berharga Bapak Saudara. Ketika kita memberitakannya, maka jiwa-jiwa orang-orang yang diberikan anugerah untuk mendapatkan keselamatan di surga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami dapat melakukannya bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kemampuan pengurapan dari Roh Kudus sendiri. Karena Engkau yang sudah memberikan firman ini, Tuhan juga yang berkuasa untuk menolong kami semua umat-Mu. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk penyanyi Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menuntun kita melewati tahun 2026 ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan kita sendiri bahwa apapun yang terjadi di depan, kita mempunyai Tuhan yang menopang, menyertai hidup kita. Entahlah kita akan merayakan tahun baru lagi atau tidak, tetapi bersama-sama dengan sobat kita ini, kita akan dihidup sampai hidup yang kekal. Di hidupku itu ada sobat yang setia, kita akan berikan persembahan. Saudara-saudara yang di rumah boleh berikan persembahan lewat QR code atau transfer rekening dan belakang. Biasa gitu. Ada sobat yang setia, dengan gembira
lewat terjal dan gunungnya terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh memberikan persembahan kami pagi hari ini. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup kami. Entahlah itu rezeki, entahlah itu pekerjaan, entahlah itu keluarga, dan bahkan hidup ini sendiri. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh memberikan persembahan kami kepada-Mu, itu pun karena Engkau berikan hati kepada kami untuk mengasihi-Mu, mengasihi gereja-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk selalu bersyukur. Berkati gereja-Mu boleh memakai persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melewati tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin ada kesukaran, mungkin ada juga sukacita. Ada lembah-lembah, ada gunung-gunung. Kami bersyukur melewati itu semua. Kami tahu Engkau menyertai kami. Bukan hanya supaya kami kuat, tetapi supaya kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Sewaktu-waktu kami berjalan pulang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Karuniakan mereka iman juga, dan sertailah mereka. Barangkali ada keluarga kami yang jauh, anak-anak kami yang sedang studi di luar negeri, kami tidak bisa menyertai. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang bersama dengan mereka. Amin. Kiranya Engkau akan menuntun, menopang, menjaga dari segala yang jahat, dan menolong mereka menemukan-Mu, menemukan tujuan-Mu, dan mereka boleh hidup dalam tuntunan-Mu. Sebab tuntunan itu yang akan menuntun orang-orang yang kami kasihi itu sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih. Tolonglah kami untuk mencari-Mu lebih jauh dari segala sesuatu. Engkaulah yang lebih mulia. Kiranya kami akan menemukan-Mu dalam hidup kami di dunia, tapi juga nanti di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Berikan kami iman berjalan bersama-Mu, apapun yang terjadi. Sertailah kami sampai pada hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Engkaulah gembala kami, juru selamat kami, penyerta kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, kami
Bapa kami dalam surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauh kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertaimu dan memberkatimu. Amin. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Terima kasih. dan memberi kau kasih karunia. Amin. Kiranya Tuhan menyertaimu dan memberikan berkat kepadamu Amin. dari sekarang ini Terima kasih. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Ibu. Apa itu soto? Ya, cepat.